Cerita dimulai dari Otsutsuki tiba-tiba berubah bentuk menjadi raksasa. Ukurannya benar-benar tidak normal, tingginya hampir sejajar dengan patung Hokage yang ada di Konoha. Saat itu Boruto sudah mengamankan Naruto dan yang lainnya. Dia membuat mereka berkumpul di satu tempat. Sedangkan Minato, dia masih bersembunyi, dia sudah melakukan sesuatu, dan tinggal menunggu waktu sampai Boruto memberikan tanda padanya. Saat itu Naruto berkata, "Sial, Otsutsuki itu besar sekali. Aku tidak pernah melihat ada ukuran manusia sebesarnya. Aku kira dia lebih tinggi dari Jiubi. Apa ini wujud aslinya?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak salah lagi ayah. Kali ini dia sama persis seperti patung yang aku lihat. Ternyata cukup mengerikan jika dilihat langsung. Benar begitu kan Paman Obito?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar. Itu tidak ada bedanya saat kita terakhir kali melihat patung aneh di dalam dimensi mereka. Aku juga bisa merasakan, cakranya benar-benar luar biasa. Mungkin 5 kali lipat dari cakra Jiubi. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kemampuannya yang aku tahu ada 2, dia bisa membelah dirinya, dan tidak ada perbedaan kekuatan dengan tubuh aslinya. Kedua, dia bisa menyerang kita dari kemampuannya yang dapat menghilangkan objek jutsunya. Jadi saat kita terkena serangannya, maka kita langsung tidak berdaya." Naruto yang mendengar itu berkata, "Jadi apa yang kita lakukan? Sepertinya tidak ada satupun di antara kita yang bisa melumpuhkannya. Walaupun aku sudah menyuruh Shikamaru dan yang lainnya untuk membuat jebakan Kekai dari luar desa, tapi dengan ukurannya yang sebesar ini, itu benar-benar percuma." Yamato yang mendengar itu membalas, "Kau benar Nanadaima Hokage. Walaupun dengan cakra para biju yang sudah ada di dalam tubuh kita masing-masing, cukup sulit buat mengimbanginya. Kemampuannya benar-benar sangat berbeda dari manusia." Tidak lama Yamato berkata demikian, Boruto tiba-tiba mengeluarkan kunai Hiraishin milik Minato di tangannya. Menyaksikan itu, membuat Naruto terkejut, bahkan dia langsung berkata, "Tunggu dulu. Kunai itu? Hei, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Itu adalah milik Yondaime?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Santai saja ayah, akan ada sesuatu yang masih bersembunyi. Daripada aku mengenalkannya, kalian akan melihatnya langsung." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan-jangan? Apa mungkin kau?" Masih belum selesai Naruto berkata demikian, Boruto langsung menghilang dari pandangan mereka. Minato memindahkan Boruto dari sana menuju ke atas kepala Otsutsuki tersebut. Saat itu Naruto dan yang lainnya melihat Boruto mengeluarkan biju Dama Odama Rasengan dan menghempaskannya ke arah Otsutsuki tersebut. Semua yang menyaksikan itu terpana melihat serangan hebat dari Boruto. Tapi tentu saja, Otsutsuki itu tidak diam melihat serangan mendadak dari Boruto. Dia mengeluarkan perisai besi api dari kepalanya dan menangkis serangan kilat dari Boruto. Alhasil, serangan Boruto terpental dan muncul ledakan di sana. Naruto dan yang lainnya menyaksikan itu panik saat melihat ledakan dari dekat Boruto. Tapi tidak lama kemudian, Boruto kembali muncul di samping mereka sambil berkata, "Dia hebat, bahkan serangan sekuat itu bisa diatasi dengan mudah olehnya. Tapi aku menyadari sesuatu saat di dekatnya, dia sedang berubah wujud, matanya kini mulai keluar, aku kira dia akan menunjukkan wajahnya sebentar lagi." Minato yang melihat serangan Boruto gagal, dia langsung berkata melalui kata kecil yang diberikan Boruto sebelumnya, "Saat ini jaga informasi kepada mereka kalau aku kembali. Itu akan membuat mereka kehilangan fokus. Saat ini aku sedang bersembunyi semakin dalam. Aku harap Otsutsuki itu masih belum tahu jika aku ada di sini. Apa kau mengerti?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya aku tidak bisa terlalu lama menutupi kehadiranmu kakek. Aku secara tidak sengaja mengeluarkan kunai milikmu di depan mereka semua, tapi aku akan menurutimu. Aku akan berusaha membuat mereka tidak menyadari kehadiranmu di sini." Minato yang mendengar itu membalas, "Baiklah, jika kau ingin muncul seperti tadi lagi, segera kirim tanda. Aku sudah menandai seluruh area desa, jadi dimanapun Otsutsuki itu berada, selagi dia di dalam Konoha, aku bisa memindahkanmu ke dekatnya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Dimengerti? Berhati-hatilah kakek, jangan lupakan rencana utama kita." Naruto yang melihat Boruto sedang berbisik-bisik sendirian, dia mulai curiga. Tapi Naruto tidak mau menanyai hal itu lebih jauh lagi. Tapi tidak lama setelahnya, Gai perlahan bangkit dan berjalan di dekat Boruto dan dia berkata, "Walaupun aku sudah menggunakan gerbang ke-9, itu masih belum cukup untuk melawannya.
Tapi aku ingin melakukan sesuatu. Aku benar-benar ingin memberikan seluruh jiwaku untuk desa ini. Aku akan berkorban dan menggunakan gerbang akhir dari Hachimon, yaitu gerbang ke-10. Yamato yang mendengar itu kaget dan langsung membalas, "Tunggu dulu Gai, kau tidak bisa melakukan hal seperti itu tanpa pertimbangan, menggunakan gerbang ke-9 dan kau tidak mati setelahnya itu sebuah keajaiban, apalagi kau ingin melakukan hal di atasnya?" Gai yang mendengar itu menjawab, "Kata-kata itu sama persis seperti Kakashi melarangku saat aku menggunakan Hachimon Tonkou, tapi jangan khawatir. Kematianku tidak ada nilainya dari desa ini, apalagi cakra para biju masih ada di dalam tubuhku." Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu tidak ada jaminan, walaupun kau sudah menggunakannya, kau bisa saja mati dengan sia-sia tanpa melukai dia. Saat ini keputusan tergesa-gesa yang akan mengalahkan kita, jadi tenangkan dirimu Paman Gai. Ini bukan saatnya." Gai yang mendengar itu hanya tersenyum. Dia perlahan berjalan meninggalkan mereka semua yang ada di belakangnya sambil berkata, "Hei Naruto, sepertinya anakmu ini benar-benar meremehkanku. Sejauh ini dia masih belum pernah melihatku menggunakan kekuatan Hachimon." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Tunggu Gai Sensei, apa yang dikatakan Boruto benar? Kau bisa mati menggunakan kemampuan itu? Apalagi biju ada di sana? Kau akan menggagalkan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya?" Gai yang mendengar itu membalas, "Aku sudah berbicara dengan Yonbi. Dia sukarela ingin membantuku. Melihat semua yang ada di sini sudah mencapai titik batas, aku tidak bisa berdiam diri sambil melihat Otsutsuki itu menghancurkan desa kita. Jangan khawatir, kematianku hanyalah hal kecil. Walaupun peluangku rendah untuk melukainya, itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Itu bukanlah diriku yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, terima kasih Boruto, jika saja kau tidak ada, aku tidak akan pernah bisa bertarung normal lagi. Kau menyembuhkan kedua kakiku sehingga aku bisa mengakses kemampuan ini." Setelah mendengar ucapan Gai, mereka semua tidak ada yang berani untuk membantahnya, sebab ini adalah keputusan mutlak dari dirinya. Bahkan Boruto dengan tatapan dinginnya tidak ingin melontarkan balasan dari perkataan Gai sebelumnya. Dan tidak lama berselang, Gai memulai dari mengaktifkan jutsunya. Dia mulai masuk ke gerbang ke-7 dan menyiapkan dirinya agar bisa mengakses kemampuan akhir darinya yaitu gerbang ke-10. Tapi pada saat hendak melakukan dan membuka jutsu tersebut, Gai mengangkat kedua tangannya sambil berteriak keras. Dia akan masuk ke dalam gerbang akhir dari Hachimon. Beberapa saat kemudian, muncul Minato di samping Gai, dan dia langsung menurunkan tangannya. Alhasil, secara mengejutkan, jutsu Hachimon Gai tiba-tiba langsung berhenti saat kedatangan Minato. Sontak menyaksikan kehadiran Yondaime Hokage, semua yang ada di sana terkejut. Terutama Naruto yang tidak percaya akan melihat ayahnya kembali ada di zaman ini. Saat itu Boruto berkata, "Kau hampir terlambat kakek, jika saja kau telat sedetik saja, aku rasa Gai Sensei sudah mengaktifkannya." Minato yang mendengar itu berkata, "Sepertinya cucuku sudah menyampaikan sesuatu padamu Gai, apa kau tidak mendengarkannya? Lepaskan segera jutsumu itu. Bertindak seorang diri tanpa menggunakan rencana, itu sama saja dengan melenyapkanmu." Gai yang melihat ada Minato di sampingnya kaget. Dia tidak percaya yang menonaktifkan jutsunya adalah Minato. Bahkan Gai berkata, "Yondaime Hokage, maaf, aku tidak percaya kau bisa ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi?" Tapi tunggu, ini pertama kalinya ada seseorang yang bisa membatalkan jutsuku. Minato yang mendengar itu melepaskan tangan Gai dan berkata, "Baiklah, sepertinya rencana kita akan sedikit melebar Boruto. Aku terpaksa ke sini seperti perintahmu." Naruto yang mendengar itu berkata sambil terbata-bata, "Ayah? Bagaimana bisa? Tapi tunggu. Matamu itu? Kau bukanlah Edo Tensei? Apa kau benar-benar hidup seperti kami?" Minato yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Mengenai itu Boruto yang akan menceritakan pada kalian. Tapi aku bersyukur bisa melihatmu lagi Naruto. Kau sudah membesarkan cucuku dengan baik. Dia benar-benar hebat dan jauh melebihi diriku. Tapi ini bukan saatnya kita berbicara tentang urusan pribadi. Saat ini aku dan Boruto sudah menyiapkan rencana untuk melawannya. Jadi bertindak seperti tadi akan menghancurkan kerja sama tim. Jadi aku terpaksa keluar dari tempat persembunyianku." Gai yang mendengar itu menjawab, "Maaf Yondaime, aku benar-benar terbawa perasaan untuk membalaskan dendam Kakashi yang sudah mati akibatnya." Minato yang mendengar itu menjawab,
Ya aku sudah tahu semuanya, Boruto menceritakan apa yang telah terjadi di dunia ini. Tapi di satu sisi aku cukup beruntung, kalian sudah mengevakuasi orang-orang desa. Akan sangat mengerikan jika ada mereka di sini. Benar begitu kan Obito? Aku juga senang melihat kau kembali di sini. Ini rasanya seperti mimpiku. Obito yang mendengar itu menjawab, aku juga sama Sensei, tapi aku masih tidak melupakan dosaku di masa lalu. Aku hanya ingin berbuat sesuatu di sini dan kembali pulang ke tempat seharusnya. Aku sama sekali tidak layak, tapi aku juga tidak mau membiarkan Boruto kecewa padaku. Jadi hanya itu rencanaku saat ini. Minato yang mendengar itu menjawab, ya kau benar, walaupun hanya Kakashi yang tidak ada. Sepertinya kau juga hidup dan bukanlah Edo Tensei, jadi kita sama. Aku juga benar-benar hidup akibat Boruto. Naruto yang mendengar itu langsung terdiam. Dia langsung terkejut saat mendengar ucapan tersebut. Bahkan dia tidak sadar air matanya keluar saat menyadari Minato ternyata hidup lagi di zaman ini dan dia bukanlah Edo Tensei. Saat itu Naruto langsung memeluk Minato sambil berkata, aku tahu ini sangat memalukan dilihat mereka yang ada di sini, tapi aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagiaku ayah. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Minato yang mendengar itu tersenyum dan membalas, kau benar Naruto, aku tidak tahu bagaimana cara Boruto melakukan ini padaku, tapi sayangnya, urusan kita masih belum selesai. Sesuatu yang besar itu sudah menanti kita. Boruto yang melihat itu hanya terdiam, dia tidak merespon apapun, sebab di hatinya dia masih merasa bersalah ketika dia tidak dapat menyelamatkan Sasuke. Tapi beberapa saat kemudian Boruto berkata, aku membawa kakek ke sini akibat Otsutsuki itu. Dia mengeluarkan jasad kakek dan membuatku terpaksa melawannya. Tapi aku melakukan hal yang berbeda. Aku menimpa kesadaran kakek dengan Jougan sehingga inilah yang terjadi. Tapi berbeda dengan Paman Sasuke dan yang lainnya, aku tidak bisa melakukannya. Sebab tubuh mereka sudah tidak ada lagi dan hancur akibat ledakan sebelumnya. Gai yang mendengar itu mendekati Boruto dan memegang bahunya, sambil berkata, terima kasih Boruto atas segalanya. Kami semua di sini tahu kalau kau orang yang paling berjasa untuk Konoha. Mungkin kau bukan Hokage, tapi aku berani bilang kalau kau jauh di atas Hokage saat ini untuk melindungi desa. Minato yang mendengar itu langsung menjawab, yang disampaikan Gai itu benar. Kau layak menjadi Hokage selanjutnya dan melindungi desa. Aku sedikit berharap kalau kau akan menjadi pengganti ayahmu. Obito yang mendengar itu berkata, itu benar Boruto, jangan pernah menyalahkan dirimu. Kau sudah sangat luar biasa hingga sampai di titik ini. Walaupun aku mengenalmu dalam waktu yang singkat, tapi aku bisa menyadari kalau kau orang yang baik. Walaupun sedikit aneh kita membicarakan ini di tengah-tengah pertarungan. Boruto yang mendengar itu sedikit tersenyum dan membalas, terima kasih semuanya. Sepertinya rasa sedihku mulai hilang. Kalau begitu baiklah, kita harus mengatasi raksasa merepotkan itu dan kembali tidur dengan mimpi kita masing-masing. Mendengar ucapan Boruto, semua yang ada di sana tersenyum dan kembali bersemangat. Bahkan Kurama yang ada di dalam tubuh Boruto berkata, sepertinya kau mulai kembali. Akhirnya rasa sedih yang terpendam di hatimu mulai memudar. Apalagi secara tidak langsung kau mengembalikan kepercayaan diri mereka semua. Boruto yang mendengar itu membalas, kau benar, saat aku kehilangan Paman Sasuke, itu membuatku merasa bersalah. Tapi aku melupakan, ada banyak orang yang berharga bagiku yang masih hidup. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Apalagi kini kakekku ada di sini. Itu benar-benar membuat perasaan hatiku langsung berubah. Kurama yang mendengar itu tersenyum dan membalas, sayang sekali, tapi kalian sedang berada di tengah-tengah kematian. Mari kita selesaikan ini dan lanjutkan obrolan tadi. Setelah mendengar ucapan dari Kurama, Boruto langsung kembali masuk ke dalam mode karma. Saat itu Minato menjelaskan kepada mereka semua rencana terbaik untuk menghadapi Sang Otsutsuki. Dia menjelaskan, kalau mereka harus saling berpasangan, dia membuat pengalihan, Boruto akan menjadi penyerang utama untuk menghadapi Sang Otsutsuki yang sedang bertransformasi ke wujud sejatinya. Saat itu Minato berkata, ini waktu terakhir kita. Aku rasa kalian sudah mengerti rencananya. Aku kira dia masih berubah wujud. Jika tidak, dia sudah meledakkan kita dari tadi. Jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk saling berkomunikasi. Aku dan Obito akan bersama. Sedangkan Naruto dan Gai kalian menjadi satu tim. Dan Yamato bersama Mitsuki akan menjadi pendukung buat Boruto.
Kalian berdua selalu amati Boruto jika ada serangan kejutan muncul dari belakangnya. Dan kau Boruto tetaplah seperti biasa. Kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Kami akan menjadi matamu. Boruto yang mendengar itu langsung mengaktifkan kedua Jougannya sambil menjawab. Baik kakek, itu benar-benar rencana yang bagus. Aku akan langsung mengamuk. Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung melayang di udara. Sedangkan Minato dan yang lainnya langsung berpencar seperti rencana mereka sebelumnya. Saat itu Boruto langsung melemparkan banyak kunai Hiraishin milik Minato. Tapi, tidak lama, Otsutsuki itu perlahan mengeluarkan mata dari dahinya. Muncul Rinne Sharingan berwarna hitam pekat. Menyaksikan itu Boruto berkata, mengesankan? Jadi dari tadi kau hanya ingin mengulur waktu untuk membuatmu kembali ke wujud asli ini ya? Rinnegan hitam? Itu pertama kalinya aku melihat hal unik seperti itu. Setelah berkata demikian, Boruto melumuri kedua tangannya dengan elemen listrik, dan tidak lama setelahnya, Minato kembali menggunakan Hiraishin no Jutsu. Dia memindahkan Boruto tepat di mata Otsutsuki tersebut. Alhasil, Boruto langsung menghempaskan Jutsu Shiden tepat di depan Rinnegan hitam Otsutsuki. Tapi tidak lama setelahnya, muncul batang kayu raksasa dari bawah tanah yang menangkis serangan Boruto. Saat itu Otsutsuki akhirnya berkata untuk pertama kalinya. Sepertinya dari tadi kalian membicarakan sesuatu yang menarik ya? Tapi tidak masalah, aku juga sedang kembali ke wujud asliku. Boruto yang mendengar itu berkata, bukan hanya tampilanmu saja yang berubah, kini suaramu sangat jauh berbeda, tapi melihat ukuranmu yang sebesar ini, membuat kami semakin mudah untuk menyerang dengan kekuatan terbesar kami. Otsutsuki yang mendengar itu membalas, kalau begitu, mengapa kalian tidak coba? Sepertinya omong besarmu masih belum hilang juga ya? Kau tidak ada bedanya seperti Momoshiki. Sepertinya dia benar-benar cocok menjadikan wadah. Obito yang melihat Boruto sudah berpapasan dengan Otsutsuki berkata di samping Minato. Apa kau yakin strategi ini akan berhasil Sensei? Aku kira sebelum Otsutsuki itu kembali ke wujud sejatinya, ini adalah waktu yang pas untuk membuat dia kewalahan. Minato yang mendengar itu membalas. Aku dan Boruto sama-sama merasakan sesuatu. Sepertinya Otsutsuki yang kita hadapi ini tidak lain adalah Otsutsuki yang sebelumnya juga. Hanya saja kini dia memanipulasi wujudnya. Aku mendengar itu dari Boruto. Sebab dia merasakan seluruh cakra Momoshiki dan Ishiki, bahkan Kaguya dan Urashiki beserta Kinshi dan Shibai ada di dalam sana. Jadi Boruto penasaran siapa sosok Otsutsuki tanpa wajah ini. Obito yang mendengar itu membalas, jadi begitu? Aku tidak menyangka Boruto bisa menyadarinya. Jika memang benar, berarti Otsutsuki yang kita hadapi saat ini tidak lain adalah kumpulan Otsutsuki yang sebelumnya dikalahkan Boruto, tapi kini mereka bergabung menjadi satu wujud. Apa benar Sensei? Minato yang mendengar itu membalas, tepat sekali, tapi itu hanya dugaan. Hanya Boruto yang bisa merasakan cakra para Otsutsuki, sebab itulah Boruto aku perintahkan di posisi paling depan. Obito yang mendengar itu menjawab, baiklah, aku mulai paham. Kau dan cucumu benar-benar jenius. Aku benar-benar kagum. Minato yang mendengar itu menjawab, simpan kata-kata itu saat kita berhasil memenangkan perang ini. Aku juga sudah banyak mengumpulkan cerita padamu setelah kita bisa santai nanti. Kembali ke pertarungan Boruto, dia mengeluarkan kembali burung api milik Momoshiki, dan membakar batang pohon raksasa yang melindungi sang Otsutsuki. Tapi pohon itu langsung berubah menjadi runcing dan tajam dan memusnahkan serangan Boruto. Kurama yang menyaksikan itu berkata, kau harus menghemat cakramu. Jika rencana itu yang dikatakan Minato, kau tidak perlu memancingnya dan membuang jutsu secara percuma. Boruto yang mendengar itu membalas, hei Kurama, sepertinya kau tidak menyadari pohon yang ada di depan kita. Itu adalah pohon Shinju. Akhirnya pohon merepotkan ini kembali muncul lagi. Aku sudah tahu dan bisa membaca apa yang akan dia lakukan selanjutnya jika aku terus mengganggunya. Kurama yang mendengar itu kaget dan berkata, Shinju katamu? Sepertinya itu berbeda dari biasanya. Apa aku tidak salah lihat? Boruto yang mendengar itu membalas, itu adalah Shinju yang belum sempurna. Sebentar lagi pohon aneh itu akan mengembang dan mengejar kita. Jadi aku sedang menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkannya sebelum dia mengembang. Kurama yang mendengar itu membalas, sial, jadi Otsutsuki brengsek ini hendak membuat Mugen Tsukuyomi lagi.
Benar-benar pengecut? Boruto yang mendengar itu menjawab, kau benar, sepertinya dia masih perlu waktu untuk kembali ke wujud sejatinya. Jadi dia menggunakan Shinju untuk menahan kita agar tidak mengganggu sekarang. Tapi aku sudah bisa menyadari rencana bodohnya itu. Berikan aku sekarang cakra yang besar Kurama. Aku akan menghancurkan Shinju itu dan juga dirinya secara bersamaan.